Halo semuanya. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan kembali perjalanan dan petualanganku di game Uma Musume Pretty Derby. Dan bisa dibilang udah hampir berapa bulan nggak main game ini. Mungkin ada sekitar 3 bulan yang lalu kayaknya ya. Ya bisa dibilang nggak terlalu lama-lama banget sih. Tapi kalau bagiku sih ya lama. Tapi semoga aja kali ini ada event dan banner yang baru, karena aku terakhir kali main Momosume ini aku lupa ya banner apa ya pokoknya banner baru lah guys ya, tapi aku lupa banner apa ya. Dan di sini ada Sweet Toso sama Taiki Shuttle dan Obrika. BTW mereka berdua ini card guys ya, alias kartu ya. Ya aku kelewat guys, soalnya kemarin itu aku lihat di mana ya lupa, itu ada bannernya Gentle Dona. Wah sayang banget ya aku kelewat guys. Tapi ya udahlah, yang lalu biar berlalu dan kita fokus ke yang sekarang aja. Dan gitu, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja guys, karena di akhir-akhir ini tuh cuacanya panas banget serius guys, full kemarau ya, jadi panasnya tuh sangat menyengat banget. Jadi saranku sih jangan terlalu banyak minum es guys ya, karena bisa dibilang itu memang segar di mulut, tapi entah kayak kedepannya seperti apa ya. Dan tetap jaga kesehatan guys, karena kita tidak tahu kedepannya bakal seperti apa ya. Dan oke, langsung saja kita mulai balapannya guys ya, dengan memakai Grass Wonder. Bisa dibilang ini apa ya, Grass Wondernya itu bukan yang apa ya, bisa dibilang itu bukan yang versi original ya, tapi ini versi skin. Dan pada waktu itu aku sebenarnya tuh nggak mengincar si Grass Wonder ini, tapi karena iseng aja sih. Dan aku dapat ya berapa kali pull gitu ya, dan ya udah aku bersyukur aja guys ya. Oke, kita agak percepat ya agar kalian semua tidak bosan. Dan lombanya dimulai dengan hujan gerimis ya, bisa dibilang aku apa ya, kalau bisa dibilang main Uma Musume tapi dapat yang keadaan seperti ini itu super duper langka guys, karena kebanyakan pertandingan yang aku mainkan itu cuacanya tuh kalau nggak apa ya cerah ya, apa sih bisa dibilang itu bukan mendung ya, apa ya, aduh apa sih bahasanya ya, pokoknya itulah. Kalau yang cuaca kayak gini tuh pernah, tapi langka banget guys serius. Dan aku nggak kebayang kalau semisal apa ya, ultinya lucu banget ya. Oh iya, saya dulu aku udah pernah main pakai dia sih ya. Ya efek lama dimain sih lupa guys ya. Dan nggak kebayang guys kalau misal mau musim ini main di musim-musim salju atau gugur atau musim semi gitu, wah pasti unik banget guys ya, asli ya. Lagi musim salju nggak kebayang ya, pertandingan kuda tapi diadakan di musim salju gitu ya. Nggak kebayang itu jalannya itu bakal legend apa gitu guys. Tapi kalian semua yang ada di sini tuh masih main Uma Musume ini apa enggak sih guys, atau mungkin masih main tapi jarang login kayak aku, atau mungkin main bentar doang lah, 1 minggu atau 2 minggu terus pensi, atau gimana guys? Seperti biasa tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Soalnya apa ya, game Uma Musume ini sekarang tuh udah jarang banget ya kedengaran apa ya, kayak fandom dan segala macamnya gitu. Soalnya dulu waktu game itu pertama kali terus di global, astaga naga, rame banget guys, viral dan booming di mana-mana. Serius saya nggak bohong guys waktu itu ya. Dan kalau nggak salah game ini tuh seingatku ya, correct me if I'm wrong, koreksi bila saya salah, itu rilis di tahun 2024 guys ya. Astaga bajunya kotor banget guys, maklum ya kena lumpur habis maksudku kena lumpur dari hujan gerimis ini ya. Kita juara 6 guys ya, bersyukur aja guys ya, daripada juara terakhir. Aku dulu pernah ya pakai siapa gitu guys ya, itu asli itu, oh itu loh siapa sih namanya, Dewa Scarlet, itu serius juara 18 guys. Aku ya bisa dibilang kecewa, sedih, emosi, tapi ya mau bagaimana lagi guys. Tapi yang udah, yang lalu biarlah berlalu guys ya, kita fokus yang sekarang ya. BTW ini aku udah mungkin kayaknya 5 kuda yang aku pakai ya. Jadi bisa dibilang yang pertama itu Grass Wonder, Dewa Scarlet, terus Marusensky, terus aku lupa yang ketiga sama keempat ini, terus yang terakhir ini Grass Wonder ya.
BTW Grass Wonder ini jujur guys, sebenarnya itu dia tuh apa ya, bukan kuda favorit guys, bukan kuda favorit, bukan kuda yang aku banggakan, ya bisa dibilang standar aja sih. Jadi kalau kalian apa ya mungkin berpikir wah pasti Grass Wonder itu waifu bang, tentu bukan ya. Dan jujur aja guys ya, di game ini tuh aku nggak punya waifu guys, ya mungkin hanya sekedar kartu favorit doang. Tapi kalau kalian sendiri bagaimana guys? Pasti banyak karbit yang ada di sini, aku yakin sih. Dan aku berpikir mungkin kalian punya koleksi waifu kuda lebih dari satu, aku yakin sih itu. Tapi ya semuanya balik lagi ke selera masing-masing aja guys ya. BTW ini kenapa aku kok dari tadi kok kebanyakan bicara sama kalian, untuk interaksi aja sih guys ya. Namanya juga youtuber aja, youtuber nggak tuh. Emang youtuber sih ya. Dan semoga aja apa ya, kalian semua tidak bosan guys ya untuk nonton game Om Sum ini, karena aku lihat tuh viewnya makin kecil guys. Ya, mohon maaf ya, ini aku jujur aja ya, pasti kalian semua tuh udah ada di titik bosan yang sangat tinggi gitu ya lihat game ini ya. Karena ya gamenya ya kayak gini-gini aja guys, dan game ini ya cocok dimakan di waktu luang, atau mungkin kalian sedang bosan atau gabut. Nah, kalau kalian main game ini cocok banget guys. Dan game ini sebenarnya tuh ya bisa dibilang termasuk game kompetitif, tapi kompetitif santai kok menurut guys. Kayak game MOBA atau game RPG yang lain gitu ya, atau mungkin game horror, kan ada kan game horror yang kompetitif gitu ya, yang mungkin gak banyak sih ya. Dan oke guys, kita lanjut gacha-gacha lagi guys ya. Itu kan maksudku kita lanjut gacha guys ya, lanjut gacha-gacha lagi. Tapi gini, kalau udah lama nggak main game gacha jadi agak gimana ya, agak kaku ya. Oke, kita coba Subtoso pakai tiket pink ini ya, semoga aja berhasil, atau semoga aja wangi ya gachaku ya. Aduh, dapat SR guys, siapa ini? Oh, aku belum punya matikan ikan hauser ternyata ya. Aku kira dulu punya ya, seingatku dulu punya tuh belum ya, atau mungkin kartunya doang ya. Jadi seingatku kayaknya aku cuma punya kartunya doang alias cardnya, tapi kalau dari kudanya sendiri belum ya. Oke, kita coba pakai Scott lagi ya. Aduh, ampas guys. Ya udahlah, namanya game gacha guys ya. Oke, kita coba yang berikutnya. Aduh, ini top up guys. BTW, kenapa aku kok dari dulu nggak pernah gacha yang banner ini? Itu karena top up guys, dan bisa dibilang itu harganya itu agak mahal. Ya begitulah guys ya, kurang lebih ya. Ini juga sama sih. Tapi aku yakin sih kalau aku semisal top up terus gacha di sini pasti bakal dapat, yakin sih aku. 10 kali satu. Oh iya, ini guaranteed ya, benar-benar. Oh, ini loh yang aku maksud tuh. Tiket pelangi ya, tapi bukan pelangi yang itu. Dapat apa ini guys? Aduh, dapat pintur gitu guys. Ya oke lah, kita bersyukur ya. Tapi ini BTW bukan guys ya. Kita screenshot dulu guys, anjay, screenshot kartu. Tapi ini bukan itu guys, bukan kudanya, melainkan kartunya gitu ya. Aduh, ngelag guys. Oh bukan ya, bukan ngelag ya. Oke, langsung saja kita coba. Sebenarnya jujur guys, aku agak sayang banget sih sama beneran kemarin Gentle Donat itu ya. Atau mungkin yang Gentle Donat itu versi CP. Kita lihat itu namanya guys, kita coba kaca-kaca lagi ya. Oh, itu berapa tadi guys? Apa sih, lupa aku namanya itu ya. Empat gacha itu jumlahnya tadi ya. Aku nggak sempet lihat gitu ya. Ya kalian coba mundurin aja videonya guys, yang di pojok kanan itu yang wortel warna-warni. Aduh, ampas guys. Kita coba kaca yang satu lagi. Oh, 21.000, mungkin tadi kayaknya 22 atau 23.000. Aduh, ampas lagi guys. Oh, tapi baru sih. Ampas tapi baru ya. Oke lah, bersyukur guys. Oke, langsung saja kita cek yang lainnya. Barangkali aja ada yang baru-baru, soalnya di Momsum itu kadang ada hal baru
yang tersembunyi dan bisa dibilang tuh unik guys ya. Dan waktu itu tuh nggak aku rekam karena lupa, atau nggak, kalau nggak lupa ya aku nggak tahu lah. Koin yang sekarang guys ya, Grass Hunters ya. Ini betul, aku dulu juga punya yang original tapi bintang 2 guys. Sport card mana tadi? Twin Turbo. Loh, kok nggak ada Twin Turbo ya? Di mana? Ah, ini loh. Tengah ini guys ya. Turbo Boss, Twin Turbo. Oke, kita lihat-lihat yang lain. Kita coba lanjut yang ini guys. Pasti kalian penasaran kan sama si Major McCoy ini ya. BTW Major McCoy ini adalah salah satu beda favorit guys ya. Dan kalau kalian bilang, loh, kamu serius bang gak punya waifu di game ini? Asli serius guys. Dan bisa dibilang itu aku entah kenapa tuh kurang tertarik ya menjadikan karakter-karakter di musim itu, menjadikan itu aku jadikan sebagai waifu ya, paling karakter favorit sih. Dan dulu tuh aku udah pernah tulis ya apa aja karakter favoritku di game ini, tapi aku lupa taruh mana gitu guys ya. Pokoknya bisa dibilang lebih dari 5 ya. Tapi ini aku peringatkan guys, aku ini bukan karbit ya. Aku cuman sekedar suka aja gitu. Kalau aku suka salah satu karakter di sini terus aku jadikan waifu ya mau bagaimana lagi. Tapi untuk sampai bisa bilang sampai saat ini, sampai hari ini aku bisa dibilang nggak punya waifu sama sekali guys di game ini. Ya bisa dibilang cuma sekedar karakter favorit doang. Dan bagi kalian yang bilang aku karbit, wah berarti kalian bermusuhan dengan guys. Just kidding guys ya. Ya begitulah guys ya, kalau game-game yang dominan karakter ceweknya pasti ada aja karbitnya gitu ya. Atau mungkin kalian semua para penontonku juga karbit guys. Aduh, aku pasti yakin sih kalian semua yang para penontonku atau subscriberku, atau welcome bagi yang baru bergabung guys ya, atau penonton baru pasti ada yang karbit sih, aku yakin itu pasti guys. Tapi ya udah guys ya, jalani aja guys. Yang penting itu tidak mengganggu kehidupan sehari-hari kalian, gitu aja lah ya. Oke, ternyata di sini tuh ceritanya panjang banget guys. Dan btw itu sebenarnya sebelum di tahap ini ya, di chapter ini tuh aku apa ya, ya pernah apa ya, kayak main offline gitu guys, nggak aku record ya. Tuh asli guys, ceritanya panjang banget dan nggak aku skip kayak tadi. Dan yang paling the best itu yang ini loh guys, yang episode 2 ini asli. Aku masih ingat banget si Major McQueen ini tuh apa ya, kayak mungkin entah suka atau terinspirasi sama sini loh guys. Kalau nggak salah Oguri ya tuh dari gambarnya. Dan bisa dibilang kalau dia apa ya, mungkin dijadiin apa ya, kalau episode ini dijadiin mungkin apa ya, kayak episode OVA, atau mungkin spin off, atau mungkin mini movie ya, movie-nya yang durasinya bentar kan ada kan ya. Nah itu mungkin bagus sih guys. Jadi si Majiro ini jadi MC dulu tuh. Majiro aku ini pernah jadi MC sih guys, yang di season 2 itu yang sama Tokai Teo. Tapi tak kenapa menurutku itu kayak gimana ya, bagus tapi ya begitulah, kurang lebih seperti itu guys ya. Soalnya aku dulu pernah nonton guys. Aduh, apakah aku harus rewatch lagi? Entahlah guys ya. Yes, pokoknya sekarang kita fokus dengan gamenya ini. Udah berapa menit ini ya? Masih 13 menit. Oke, kita coba ada apa lagi sekarang. Daily Legend Race ini. Oh, ini kalau nggak salah balapan sama Legend, nggak salah. Coba kita balapan sama si ini guys. Waduh, hard guys, sama simbol Rudolph. Coba siapa yang paling tertinggi ya? Oh ya, yang paling tertinggi itu si Oguri ya, rank D dia. Ini aku pasta guys, aku nggak berharap menang ya, gitulah pokoknya ya. Race. Oke. Yes, kita bersyukur aja nanti apa hasilnya ya, entah itu baik atau buruk, jalani aja guys ya. Oke, kita skip aja. Aku tahu kalian nggak suka cutscene-nya ya, langsung ke intinya aja, itu perlombaan seperti ini. Oke, itu ini bisa dipercepat guys, tapi nggak seru, serius. Kayak gimana, kita ada yang kurang lah intinya gitu. Jadi ya kalau aku main ini ya paling cuma gonta-ganti kamera ini aja, kamera 1, kamera 2 gitu ya. Dan
Apa yang membuat aku tuh betah dan suka banget sama game ini guys ya, itu karena itu karena satu, karakternya yang bisa dibilang unik dan wangi ya, tapi nggak semuanya ya. Terus yang kedua, aku itu apa ya, suka sama gacanya guys, jadi itu nggak terlalu kikir gitu, jadi ya apa ya, secukupnya gitu loh, beda sama game sebelah ya. Dan yang terakhir, ada beberapa ya, ini nggak tahu ya benar atau salah, ada beberapa scene di animenya yang dimasukkan ke dalam gamenya ini ya, atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi kayak kalau aku apa ya, bukan perhatikan, kayak aku rasakan ya, itu mungkin lebih ke apa ya, mungkin bukan, aduh gimana ya bilangnya, intinya tuh kayak seneng banget gitu, suka banget kalau ada scene yang sama dengan di animenya, atau sebaliknya, di anime ada scene di gamenya gitu guys ya. Jadi kayak wah, ini dulu udah pernah aku tonton guys ya, kurang lebih seperti itu guys ya. Tapi yang jelas yang aku suka dari game ini ya jelas karakternya guys ya. Kalau kalian tanya apa ya, karakter yang paling favorit banget itu susah sih di game ini, soalnya aduh, wangi-wangi guys, serius. Ya ada sih yang biasa standar, tapi aku bilang nggak aku di sini nggak bilang anu ya, ampas atau busuk atau apa tuh nggak guys, aku cuman bilang biasa atau standar ya. Itu ya memang ada, cuman ya itu balik lagi ke selera kalian masing-masing ya. Soalnya aku takutnya kalau bilang A B C takut digoreng-goreng guys, soalnya sekarang tuh zamannya menggoreng-goreng ya kosong. Dan ya kita kalah guys, meskipun aku dari tadi itu bicara sama kalian, tapi aku memperhatikan lombanya ini guys, dan kita juara. Nah itu yang aku bilang tadi ya di awal ya, juara 18, asli parah sih ya. Difficultnya hard guys ya, ya ajar aja. Oke, kita cek di list ini apa. Oh yang ini. Oke, ini lomba juga guys, tapi susah sih. Ya udah kita coba yang ini aja ya, Moonlight Show aja ya. Kenapa sih aku kok pakai Ogo Recap, karena dia tuh kuda dengan apa ya, poin tertinggi gitu ya, poin tertinggi, rank tertinggi gitu ya. Terus kita combo ini aja, gak tahu ini bakal menang atau enggak ya. Kita seperti biasa pasrah aja ya. Loh bang, kenapa bang kok pasrah bang, kok nggak optimis aja? Gini guys ya, di Uma Musume itu kadang itu apa ya, bisa dibilang itu kuda yang tidak diunggulkan atau kuda yang biasa itu bisa menang gak juara satu gitu. Aku juga heran, dan ternyata itu semua ada sejarahnya. Dan BTW bagi kalian yang nggak tahu guys, Uma Musume ini tuh berdasarkan referensi karakter nyata ya, karakter kuda nyata di Jepang sana ya, nggak Jepang aja sih, di luar Jepang juga ada sih. Tapi kalau kalian mungkin penasaran pingin baca dan segala macamnya, di internet banyak banget guys, kalian coba browsing pasti ketemu. Dan diantara sekian banyak kuda yang ada di Uma Musume itu, kalau setauku ya, ini koreksi bila salah ya, itu kayaknya sih 90% dominasi Jepang, didominasi Jepang ya. Soalnya kan latarnya ini Jepang gitu ya, dan selebihnya itu di luar negeri. Soalnya aku dulu pernah ya lihat, entah itu apa ya, entah movie atau season berapa gitu lupa, atau apa ya kak, apa ya, klip di Instagram atau YouTube gitu guys ya. Itu ada kuda dari luar negeri ya, aku lupa namanya siapa, pokoknya rambutnya blonde gitu guys, pirang gitu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu sih. Dan BTW bagi kalian yang mungkin penasaran, loh bang kok kamu tahu Uma Musume dari A, dari B, dari C atau segala macam ya, karena memang aku ngikutin Uma Musume ini, tapi apa ya, nggak sampai ke dalam sampai ke dalam banget ya, ibaratkan kayak laut gitu ya. Aku cuma sampai di permukaannya aja gitu, nggak sampai di yang dalam banget gitu ya, maksudnya nggak sampai dasar banget gitu ya. Dan aku pertama kali tahu Uma Musume ini dari animenya guys, animenya gitu ya, yang MC-nya waktu itu Special Week gitu ya. Nah itu ya, dan ya bisa dibilang dari situlah aku suka sama Musume guys ya. Tapi kalau dari apa ya, sumber atau mungkin apa ya, website atau maksudnya dari Google atau apalah, aku lupa ya pertama kali tahu Uma Musume dari mana. Pokoknya jelas waktu itu aku tahu dari animenya season 1 itu guys ya. Ya lumayan lah, kita juara 5 ya, daripada tadi juara 18 ya. Dan
bisa dibilang itu semenjak aku nonton anime tuh malah suka guys sama karakter-karakter kuda gitu ya. Ya nggak semua kuda sih ya, secukupnya aja sih. Dan nggak tahu kedepannya ini aku bakal suka atau enggak. Tapi kalau untuk sekarang sih aku masih suka ya, karena ada beberapa karakter kuda favorit yang aku masih sukai banget sampai sekarang. Dan dari tadi kita apa ya lomba tapi pembahasannya ke arah yang lain-lain guys. Tapi nggak apa. Yang penting masih satu tema Uma Musume ini ya. Ya seputar dunia Uma Musume ini ya. Dan mungkin bagi kalian yang veteran game ini, sepuh, atau mungkin eh, lebih tahu dariku mengenai dunia Uma Musume ini, bisa cerita di kolom komentar di bawah guys. Karena aku pasti apa ya membalasnya, atau mungkin ada penonton baru yang penasaran tentang dunia Uma Musume ini tapi malas browsing ya, kalian para supporter veteran monggo atau silakan ya terus di kolom komentar di bawah. Dan bisa dibilang tuh masih banyak yang tertutup guys ini. Oh ini baru guys, Legendaris yang ini. Oh ini baru sih. Udah ini kita anggap aja penutup guys, habis ini aku udahan ya. Coba kita pakai, tadi kan aku recap terus ya, kita coba pakai Maruzensky guys ya. Dan BTW ini Maruzensky ini salah satu kuda favoritku juga guys ya. Aku suka entah kenapa gitu ya, padahal itu kalau mungkin bagi sebagian orang itu kayak biasa aja, tapi bagiku wow, wangi parah sih. Apalagi yang skin summer ini, wow. 21 menit yang nggak kerasa, padahal tadi kalau nggak salah saya itu baru 10 menit ya. Dan jujur aja guys, main game ini tuh harus apa ulet gigi, dan jangan apa ya malas untuk apa ya kayak lomba-lomba ini guys ya. Kalau kalian hanya mengandalkan gacha aja tanpa pernah lomba balapan kayak gini ya mustahil guys. Terus kayak upgrade yang lain gitu ya, itu kalau saranku sih kalian apa ya coba tonton video YouTube punya orang lain aja. Soalnya apa ya bisa dibilang itu kalau dari segi pendapat ini masih kurang guys aku rasa ya. Jadi kalau kalian ingin tahu atau ingin mengetahui lebih luas lagi wawasan mengenai Uma Musume, kalian browsing aja atau mungkin nonton channel YouTube-nya orang lainnya bahas Uma Musume. Soalnya bisa dibilang fandom dari Uma Musume itu gede banget guys, apalagi semenjak rilis di global. Aku soalnya kan sempat apa ya mengikuti yang horse racing Indonesia, horse racing itu nggak salah, lupa aku namanya apa. Itu waduh itu pacuan kuda itu ramai banget guys, sama cosplayer terus sama penonton, dan antusiasmenya tuh asli parah banget guys. Aku tuh nggak nyangka gitu ya, gara-gara anime atau mungkin orangnya penasaran aja atau gimana, tapi aku nggak bilang FOMO loh ya, itu datang ke pacuan kuda gitu. Tapi nggak tahu ya kalau eh, Juni 2026 ini ya apakah masih ada, mungkin kayaknya masih ada sih ya. Tapi kalau aku pribadi sih jujur mungkin kalau kalian banyak yang tanya bang kamu suka patung kuda kalau aku jawab tidak. Kenapa ya, karena bisa dibilang itu aku tuh ya apa ya kalau bisa dibilang malas bukan sih, tapi ya gak suka aja gitu sih ya, mungkin cuman lihat sekilas doang habis itu ya udah gitu. Astaga naga, ini sama kayak Ogurikap tadi guys ya, juara 18. Ya mau bagaimana lagi guys, aku kalau bisa dibilang kecewa ya kecewa, tapi ya aku ya harus introspeksi diri sendiri sih. Tapi tidak apa-apa, jadikan pembelajaran aja, karena ini aku berat mau bilang guys ya. Ya udah aku jujur aja kasih kalian ya. Ini bisa dibilang adalah video Uma Musume part terakhir guys. Loh bang kenapa kok bang kok part terakhir, padahal perjalananmu masih panjang. Ya mau bagaimana lagi guys, game ini tuh entah ya dari segi view asli merosot banget guys. Dan aku tahu banyak dari kalian yang mungkin udah bosen ya sama game ini, jadi ya mau nggak mau aku harus stop aja sampai sini. Aku bisa lanjutkan sampai part 20 part 30 guys, tapi aku lihat penontonku kok kayak gimana tentang game ini ya, kayaknya ini antara bosan
antara nggak suka atau mungkin sekarang itu udah bukan eranya Om Semakin dalam coba. Dan oke, sebagai penutupan kita akan kaca ini guys ya. Dapat apa guys? Ya, ampas lagi guys. Dan oke guys, mungkin cukup segitu dulu aja video kali ini, dan sampai jumpa di next video berikutnya guys. Untuk next video kita random aja guys, dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya guys. Bye.